Rizik itu Islam bukan, Tron? Aku mau tanya balik, Jokowi Islam bukan. Tapi aku nggak mau bahas Al-Fatihah ya. Aku cuma mau nanya, aku mau bertanya-tanya, kenapa di eranya Jokowi banyak melakukan pelanggaran HAM? Apakah itu perintah Islam? Rizik itu Islam bukan, Tron? Aku mau tanya balik, Jokowi Islam bukan. Walah tuh mbak, apakah mata Anda budek? Kuping Anda picek? Salah pula. Salah, kat. Apakah mata Anda picek? Kuping Anda budek? Kalau Anda picek dan Anda budek, ya it's fine, oke. Ora fofo, mbak, ora fofo. Kamu bertanya Pak Jokowi itu Islam atau bukan, ya? Intinya ya ginilah, kalau kamu mau Pak Jokowi gimana? Sholat di depan kamu gitu. Kamu mau melihat Pak Jokowi sholat di depan kamu. Oke, it's fine, bisa mbak, bisa. Tapi syaratnya cuma satu ya, jadilah mayat. Karena salah satu alasan manusia sholat di depan orang lain itu adalah ketika manusia itu sudah jadi mayat, menyolati mayat. Silahkan jadi mayat dulu baru Pak Jokowi bisa sholat di depan kamu. Ini adalah masalah bangsa yang berat banget yang harus diperbaiki, serta menjadi PR besar bagi pemimpin berikutnya, yaitu adalah utang pemerintah yang semakin hari semakin banyak. Banyaknya jumlah hutang negara saat ini menjadikan pemerintah mencabut banyak subsidi yang seharusnya menjadi hak untuk rakyat. Dengan dicabutnya subsidi tersebut menjadikan harga BBM menjadi mahal, sehingga berpengaruh terhadap harga-harga kebutuhan rakyat. Kalau harga kebutuhan rakyat tinggi, daya beli masyarakat menjadi menurun. Kalau daya beli masyarakat menurun, otomatis yang punya usaha jadi banyak yang tutup. Dan apabila banyak usaha yang ditutup, akan banyak ada PHK. Apabila PHK massal terjadi, akan ada banyak pengangguran dan akan berpengaruh terhadap jumlah kemiskinan. Dan ini adalah merupakan masalah besar bangsa yang harus diperbaiki. Selain masalah ekonomi sosial, ada pula masalah demokrasi dan juga kebebasan sipil yang harus diperbaiki. Inilah demokrasi yang terjadi kemarin yang membuat kita geleng-geleng kepala. Di mana kejadiannya ketika medsos pengurus BEM UI diretas usai sebut Jokowi King Lip of Service. Ada juga kasus situs web dan juga medsos, teman-teman wartawan narasi yang diretas. Dan ini merupakan cermin dari demokrasi yang harus dirubah dan juga diperbaiki oleh pemimpin berikutnya. Dan inilah salah satu juga contoh masalah bangsa ini yang harus diperbaiki terkait hukum dan keadilan. Inilah contohnya. Ini sungguh tidak masuk akal ketika vonis Juliari Batubara diringankan. Pelaku korupsi bansos ini hukumannya begitu ringan. Padahal KPK pernah mengingatkan korupsi bansos bencana alam bisa diancam hukuman mati. Kalau semua ini dibiarkan dan tidak ada perbaikan, mau jadi apa bangsa kita? Salut sama Ketua Umum Partai Demokrat yang dengan tegas menyatakan diri berdiri paling depan membela masyarakat dan juga memperjuangkan hak-hak rakyat. Karena di luar sana banyak sekali ketua umum partai politik yang hanya diam melihat penderitaan rakyat. Kalau daya beli masyarakat menurun, otomatis yang punya usaha jadi banyak yang tutup. Daya beli masyarakat mana yang menurun, Mbak Ajeng? Saya mau tanya. Sepeda motor itu tiap hari, tiap bulan yang terjual tuh ratusan ribu unit, ya. Per tahunnya itu berapa ribu unit sepeda motor. Belum mobil. Kalau yang dibilang pada mbaknya itu pedagang makanan, sayuran, setiap hari omset menurun. Siapa yang bilang? Pasar tuh tiap hari penjual sayur ludes, kagak ada yang sisa. Yang mana yang penjualannya omsetnya turun? Toko kelontong, Indomaret, Alfamart, ada dagangannya semakin reno-reno. Ada yang makanan siap saji itu juga sekarang ada, udah kayak di luar negeri tuh Indomaret, Alfamart. Yang mana daya belinya menurun. GrabFood itu fungsinya apa? GrabFood pengantar makanan. Orang-orang tuh malah sekarang pada males masak, bisa langsung GrabFood. Daya beli yang mana yang turun? Penjual penjual sendal jepit, penjual apa-apa semuanya laris manis. Adik saya jualan seblak, jualan mie ayam, jualan bakso juga laris manis. Dulu harganya 5.000, sekarang adik saya jualnya tuh rata-rata 8.000 mie ayam. Yang pakai bakso, mie ayam sekarang 10.000. Buset, daya beli menurun. Kayaknya yang menurun itu otakmu lah, Mbak. Terus kamu itu jangan bahas subsidi mulu, udah basi subsidi BBM.
nggih hapus terus harga BBM mahal itu udah basi pembahasannya ya. Kamu kalau mau pemimpin caleg kamu itu nanti menang sebaiknya kamu tingkatkan kinerjanya, jangan ngejelek-jelekin orang melulu, jangan ngejatuhin pemerintah melulu. Sekarang udah nggak zaman adu kejelekan, sekarang zamannya tuh adu kebaikan, adu prestasi. Lihat wali kota Solo sama wali kota Medan pada berduet bersaing mana yang lebih baik. Baik-baikan. Hari ini Medan begitu, besok Solo begini, hari ini Solo begini, besok Medan begitu. Pokoknya terus ditingkatkan semakin baik. Jawa Tengah Pak Ganjar juga. Biar kata dikira kagak ada yang ngusung, tapi masyarakat tuh semua tahu mana yang baik, mana yang gak baik. Tahu Mbak, gak usah bahas keburukannya orang itu gak usah dia omongin. Semakin kamu ngomong ya, semakin keburukan yang kamu tutupi untuk diri kamu sendiri itu semuanya terungkap. 1 jari kamu menunjuk ke orang lain, 4 jari kamu menunjuk ke diri sendiri Mbak ya. Ini bahas daya beli masyarakat menurun, kayaknya otaknya yang turun ke dengkul nih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam Nusantara. Jumpa kembali bersama saya Basten Sebo, YouTuber kegemaran rakyat Malaysia. Rakyat Indonesia maksudnya. Nah teman-teman, di video yang pertama tadi, kalau saya lihat itu sepertinya musuh baru ya, enemy barunya Mbak Viral. Karena sekarang kayaknya lagi dipantau terus nih oleh Mbak Viral. Karena si Mbak tadi, oke kita namakan Mbak Gokil ya. Jadi Mbak Gokil itu di setiap video atau konten YouTube-nya ya, dia menyerang pemerintah, cuman dia dari sisi agama ya. Nah ini sepertinya mengarah pada politik identitas ya. Dan lagi-lagi dikanter atau dijawab oleh Mbak Viral ya, dengan ya jawaban yang sekali pukul sangat mematikan. Dan itu sepertinya jadi pantauan baru ya dari Mbak Viral. Oke, selanjutnya yang kedua tadi adalah Mbak Pintar ya. Dan Mbak Pintar ini memang pintar ya, memang cerdik ya, dalam tanda kutip ya. Soalnya dia mencari apa yang menjadi kelemahan dari pemerintah, apa yang menjadi hal yang bisa dia serang dari pemerintah. Tetapi pada ujung-ujungnya ya, di akhir-akhir video, dengan kelemahan pemerintah yang dia tampilkan ya, solusinya adalah dia mempromosikan sosok sang ketua umum ya. Jadi wajarlah Mbak Pintar ini adalah kader Demokrat. Jadi memang wajar dia seperti itu ya. Jadi ya memang tugas dia adalah mencari hal yang bisa diserang dari pemerintah, hal buruk, hal jelek dari pemerintah, untuk menaikkan nama atau menjual nama dari ketua umum Partai Demokrat saat ini. Namun sayangnya isu-isu atau persoalan yang diambil oleh Mbak Pintar ya atau Mbak Ajeng ini adalah isu-isu yang sudah lama ya. Ya mungkin bisa jadi ya Mbak Pintar atau Mbak Ajeng ini dengan gerombolannya mereka kesulitan untuk melihat, mencari celah terbaru, melihat apalagi nih kejelekan-kejelekan atau keburukan-keburukan dari pemerintah. Sehingga karena mereka tidak dapat yang terupdate atau yang terbaru, jadi terpaksa mereka mengambil atau menggali lagi, menggoreng dan menjual kembali isu-isu yang sudah berlalu atau sudah lewat, sudah ya seperti yang dikatakan oleh Mbak Viral tadi, sudah basi ya. Dan jawaban Mbak Viral tadi saya rasa ya sudah cukup memuaskan dan mewakili kita semua. Misalnya harga kenaikan BBM ya, itu diangkat lagi dengan cara ya memberikan narasi-narasi ketakutan ya, pengandaian ya. Misalnya tadi kalau BBM-nya mahal, harga bahan pokoknya akan mahal, otomatis daya beli akan menurun. Kalau daya beli menurun, akan ada banyak PHK. Lalu kemudian akan ada banyak pengangguran. Selanjutnya kalau banyak pengangguran berarti akan ada banyak ya persoalan
sebagainya ya. Akan ada lagi. Nah, ini sama ya teman-teman. Ini sama seperti video yang pernah saya tonton di TikTok ya. Ilustrasi kurang lebih sama. Jadi ada seorang bapak-bapak ketika dia mau mandi ya, dia kemudian berkutat dengan kata hatinya ya. Kalau saya mandi, nanti saya jadi ganteng. Kalau saya ganteng, otomatis saya jadi sombong. Kalau saya jadi sombong, berarti saya ngikut setan. Kalau saya ngikut setan, berarti Tuhan marah. Kalau Tuhan marah, berarti saya masuk neraka. Dia mengambil konklusi atau kesimpulan. Berarti kalau mandi, saya masuk neraka. Akhirnya, dia tidak jadi mandi. Ya. Nah, inilah kurang lebih saya melihat sama ya. Jadi cara Mbak Pintar atau Mbak Ajeng memarketingkan Mas AHY itu menggunakan pola-pola seperti ini. Oke, terima kasih teman-teman dengan pembahasan ini. Semoga bisa semakin membuka pikiran kita semua dan semakin cerdas untuk melihat mana yang benar, mana yang tidak ya. Oke, saya Bastan Sebo. Terima kasih untuk Mbak Viral. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang menyaksikan video saya. Jangan lupa teman-teman dukung juga channel TikTok Mbak Viral di nama akun TikToknya adalah Ceruk Mandarin. Oke, saya Bastan Sebo. Sekian dan terima kasih.